dari arah tim Secret. Fredo berhasil bisa mendapatkan satu buah headshot tadi ke arah tim For Rivals, di mana pemburu nampaknya terknockdown dan akan dicari angle yang lebih luas lagi dari arah seorang jumper untuk bisa mendapatkan angle vision lebih tinggi untuk bisa pick off lagi player dari arah tim For Rivals. Balik kita melihat kali ini pemain-pemain dari tim Secret Malaysia pemuncak klasemen sementara sudah mendapatkan WWCD di match yang pertama, namun mereka masih lapar akan poin karena mereka masih akan coba mencari poin demi poin dari tim Malaysia yang lain. Dari For Rivals kali ini Kids juga mendapatkan kembali knockdown ke arah For Rivals, di mana tadi satu pemainnya yaitu Api sudah tersukur ke arah tanah. Rich juga sangat low HP, harus segera melakukan healing. Apakah sempat karena granat juga datang meledak di area tersebut, cukup jauh jarak granat dan juga pemain-pemain For Rivals. Yes, betul, dan bahkan jumper akan coba untuk dilakukan upaya revive, tapi dari bagian belakang melihat dari arah Apple terus memberikan suppressing fire, bahkan ada lempar smoke juga untuk bisa memblocking vision ke arah tim Secret, dan nampaknya iShock juga masih berusaha untuk mendapatkan angle-nya ke arah tim For Rivals, dan lemparan granat kembali dimatangkan oleh tim Secret tapi masih belum bisa menyentuh posisi dari arah tim For Rivals. Tapi lihat dari arah Kid berusaha untuk backstep ke arah bagian belakang, dikirimkan untuk bisa mendapatkan angle paling belakang dari arah tim For Rivals. Kita melihat Kids masih terus akan coba melakukan flank ke arah kanan, cukup jauh flank yang dibangun oleh Kids bisa menjadi backstep ke arah seorang Apple karena Apple sangat fokus ke arah depan. Bahkan ini dia kita melihat Apple tidak tersungkur oleh Kids, justru iShot dari arah atas yang bisa mendapatkan seorang Apple. Yes, betul, tapi vehicle dari pemburu juga akan langsung ditargetkan di mana Fredo langsung, tapi trading terjadi dan lihat dari arah last man standing For Rivals berhasil didapatkan oleh seorang iShot, dan tim Secret kembali lagi mendapatkan pundi-pundi poin tambahan. Tapi lihat ada gangguan yang diberikan juga dari arah tim Fastland. Fastland cerdas mereka untuk menunggu timing yang tepat, menunggu bagaimana tim Secret tiba-tiba mendapatkan sebuah gempuran dari Fastland. Mr. Five kali ini revive berhasil dilakukan. Hanya seorang Fredo saja yang sedang tersukur ke arah tanah akan coba diselamatkan karena masih ada gundukan juga, sehingga selamat kali ini tidak bisa dikonfirm eliminationnya dari seorang Mr. Five. Dan kita melihat revive harusnya berhasil, tapi informasi sudah didapatkan oleh Mr. Five yang tersisa satu pemain terakhir dari Fastland. Yes, betul, dan tadi salah satu player dari tim Secret yaitu dari seorang Kid yang diutus untuk menjadi sebuah flanker, tapi berhasil bisa di backstep kembali posisinya oleh tim Fastland, di mana dari arah Mr. Five last man standingnya masih bisa menambah pundi-pundi poin elimination lagi untuk timnya, dan sementara EVOS pasti mendengar huru-hara yang terjadi antara Fastland dan juga tim Secret. Ya, bisa saja EVOS terpancing untuk datang untuk mencari mungkin still elimination menuju ke arah tim Secret dan juga Fastland, walaupun saat ini sudah tidak ada pemain yang tersungkur ke arah tanah. Dari sisi lain juga fight mulai pecah antara Vampire yang berhadapan dengan Geek Fam Malaysia. Yes, betul, dan nampaknya dari Vampire berusaha untuk nge-cut rotasi dari arah Geek, dan Geek sering kali di early terculik satu playernya, di-cut rotasinya juga, dan sementara ini dari arah Geek Demroot nampaknya masuk ke dalam lockingan dari seorang Flucat, dan nampaknya tertag dan pula satu player dari tim Vampire dengan Swap akan langsung dilakukan upaya revive oleh seorang Flucat. Terlihat bagaimana aim dari seorang Demroot sangat luar biasa, tapi Ravenclaw Mas Kumis juga akan coba membalaskannya dengan M249, jarak yang cukup jauh dengan RDS dan juga M249. Pasti dari sisi recoil sulit untuk dikendalikan, tapi berhasil tadi mendapatkan satu hit ke arah pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Yes, betul, tapi nampaknya Stone juga cukup jauh posisinya dari rekan satu tim dari arah tim Vampire, berusaha untuk mendapatkan bagian sisi high ground, dan nampaknya kita bergeser juga ke arah POV tim Axis, di mana Mika juga sudah mulai memuncaki satu buah pegunungan untuk bisa mempermudah lagi visionnya melihat rotasi yang dibangun oleh tim-tim lain, dan sementara itu Geek Demroot masih terus melanjutkan rotasi mereka berusaha untuk bersembunyi balik lekukan. Faknya akan segera menyambut kedatangan dari arah tim Geek Fam Malaysia. Dari sisi lain kita melihat ini dia Jumper akan coba untuk bergerak dia dengan sebuah Mirado. Ini adalah kendaraan yang paling saya hindari kalau main di Miramar karena sering nyangkut, tapi ternyata yang nyangkut adalah granat dari Mr. Five, satu pemain terakhir dari Fastland yang cukup menyulitkan pemain-pemain EVOS Reborn. Namun ada seorang Fastland atau Red Fast maksud saya yang memulangkan pemain-pemain dari Fastland. Yes, betul, dan Fastland harus puas di posisi ke-14, tapi Mr. Five dia membawa pulang tadi 4 total poin eliminasi, dan 3-nya didapatkan oleh tim Onyx, dan luar biasa sekali performa dari salah satu penggawa tim Fastland di Miramar. Dan Circle juga mulai bergerak lagi, di mana menuntut tim-tim lainnya juga udah mulai bergerak masuk ke arah bagian play zone-nya. Berarti untuk saat ini tidak banyak perpindahan posisi yang dilakukan oleh tim NRT. Mereka bergerak dari arah WT dan juga HDP, dan circle-nya juga tidak jauh dari area drop zone mereka. Sementara itu kita bergeser juga ke arah bagian power grid, di mana lengkungannya akan coba dimaksimalkan oleh tim Genesis Dogma yang juga sedang berpindah posisi lagi, dan Satar memisahkan dirinya untuk bisa menjaga angle yang berbeda lagi dan mengawasi pergerakan dari arah 2i dan juga tim Bigetron yang seharusnya akan bertemu dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, Sanskuy. Ini adalah pertemuan tim-tim yang berada di klasemen atas, Bigetron, Red Alliance dan juga 2i, karena keduanya masih dalam perburuan tiket untuk menuju ke PMGC. Sebuah tembakan kali ini dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron, bahkan knock juga didapatkan oleh seorang Chopper Free tadi dengan KRL kali 6-nya akan coba melakukan confirm elimination, namun sulit karena Liquid berada di dalam cekungannya atau di bawah cekungan tersebut. Dan dari sisi lain Namsin juga memasak sebuah granat, akan coba dilemparkan. Hati-hati Ryzen karena di belakang ada seorang Namsin dan ternyata meledak di sana, belum berhasil granat dari Namsin. Wow, ini 2i benar-benar menggunting banget posisi dari arah tim Bigetron, bahkan dari Zuxu juga sedikit kesulitan untuk bisa nge-revive seorang Luxi, dan Ryzen masih berusaha untuk bermain di arah bagian lower ground, dan Liquid tampaknya akan segera merangkak meminta pertolongan untuk segera di-revive. Tapi lihat dari Satar, oh no, angle-nya juga terlihat dengan sangat jelas ke arah tim Bigetron dan juga tim 2i. Ya,
tinggal menunggu. Satar pastinya akan melakukan tapping, akan melakukan tembakan dengan mininya. Dan kita melihat Chopper kali ini menjaga saja area tersebut, menjadi pemain dengan angle yang berbeda dari Datcon dan juga Namsin, karena berada di depan dan juga di belakang. Bigetron dijepit, Bigetron berada dalam kurungan pemain-pemain dari 2i. Dan kita melihat tadi Satar melakukan tapping-tappingnya. Kita melihat kali ini Chopper akan coba bangkit, tersungkur ke arah tanah juga. Satu pemain dari Bigetron tadi, ada sebuah confirm knock nampaknya terjadi di area tersebut. Dan juga Namsin akan coba diburu oleh seorang Ryzen, berhasil mendapatkan seorang Datcon juga. Tapi hati-hati, ternyata Ryzen juga tersungkur ke arah tanah, namun Namsin pun dipulangkan oleh seorang Liquid yang menjadi hero dari Bigetron Red Alliance untuk sejauh ini. Yes, betul, dan nampaknya Luxy juga tidak bisa diselamatkan, akan langsung dipulangkan ke arah bagian lobby. Dan Ryzen masih bisa tertolong posisinya, tapi Circle juga bergerak, udah mulai semakin menghimpit lagi. Mereka masih butuh PR dan vehicle-nya juga sudah mulai dihancurkan oleh 2i dan juga GD. Bahkan ada lemparan granat seorang Nichil yang membuat Liquid menghentikan langkahnya untuk bisa nge-revive seorang Ryzen saat sekali. Tapi Liquid terpick up juga posisinya dan harus dipulangkan oleh seorang Satar. Ini adalah untuk kedua kalinya Bigetron di hari ini. Setelah menang fight, tapi mereka sulit untuk melanjutkan perjalanannya karena bertemu dengan tim lain. Tadi juga seperti itu, saat Bigetron sudah bisa memenangkan fight bersama dengan tim Vampire. Setelahnya mereka sulit untuk masuk ke dalam circle-nya dan juga terkat rotasinya oleh tim-tim lain. Yes, betul, dan nampaknya dari Debo juga sedikit tersendat kendaraannya karena di bagian kempon ternyata sudah ada Infinity juga yang touchdown masuk ke bagian perburuan berbeda. Tapi lihat juga dari arah MS Chonburi langsung spray down ke bagian depan, di mana dari arah tim Axis yang ternyata menjadi target selanjutnya oleh tim MS Chonburi. Dan Pop 007 juga masih bisa terus ngekat. Tapi lihat di arah bagian lower ground dari salah seorang Varys, knockdown didapatkan, headshot didapatkan ke arah seorang Ponzai. Sangat luar biasa dari seorang Varys tadi mengincar Ponzai yang bergerak dengan kendaraannya, dan juga headshot yang didapatkan membuat Ponzai tersungkur ke arah tanah. Dan Varys akan mencari confirm elimination pastinya ke arah Jasper dan juga Ponzai, dua pemain dari MS Chonburi. Tapi TG13 pun datang untuk menjadi bala bantuan tim MS Chonburi. Kita juga melihat dari arah lain EVOS Reborn sedang melakukan rotasi dan juga akan fight bersama dengan pemain-pemain yang lainnya. Genesis Dogma ternyata yang akan coba diincar oleh EVOS Reborn. Dari arah lain kita melihat juga kali ini PUBG terus melakukan sebuah tembakan dengan M4 kali 3, tapi balasan lagi-lagi 4K. Sangat luar biasa pemain dari Axis Red Ones ini. Yes, betul, masih ada lekukan mereka dapatkan lagi. Tapi oh no, pertemuan lagi antara dua tim Indonesia, di mana Nichil posisinya terkena granat yang benar-benar banget dari tim EVOS, di mana Debo juga segera berusaha untuk revive rekan itu yang seorang boom. Tapi nampaknya Nichil akan sulit untuk bisa diselamatkan. Bahkan Red Face dengan jangka waktu yang sangat cepat berusaha untuk push juga ke area pertahanan dari arah tim Genesis Dogma. Daybot memasak sebuah granat, dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain dari EVOS Reborn. Tapi Red Face sudah sangat dekat, gak ketahuan posisi dari seorang Red Face. Maju sendirian saja kali ini dengan UMP-nya, bersiap 35 peluru ditembakkan ke arah batu dari satu pemain dari tim Genesis Dogma dan dipulangkan Booms bersama dengan pemain-pemain Genesis Dogma yang lainnya. Yes, betul, dan itu nice try untuk tim Indonesia. Tapi nampaknya dari RRQ juga sedang fight di arah bagian luar lain, dimana Voldemort juga terpick off dari arah angle yang berbeda. Dan nampaknya dari arah tim MS Chonburi yang join di fight ke arah tim RRQ. Tapi kita bergeser juga ke arah tim Axis yang masih kesulitan juga untuk mereka bisa survive. Bahkan di arah bagian high ground ada BM, di arah bagian compound depan mereka juga ada DX, bahkan sulit banget. Bahkan granat dari Pop 007 connect ke arah player daripada tim RRQ, Sanskoy. Sesuatu yang tidak ingin kita lihat, namun inilah yang terjadi, di mana pemain-pemain Indonesia atau tim-tim Indonesia tersungkur ke arah tanah satu persatu. Tapi Varys, entah apa yang terjadi, tiba-tiba terpleset dia nampaknya turun dari kendaraannya karena sudah diincar juga oleh seorang Lamborghini dari tim Xavier. Akan coba di-confirm eliminationnya namun tidak berhasil karena tertutup oleh sebuah lower ground. Yes, betul, untungnya masih ada Tyrion yang bisa dimanfaatkan oleh tim Axis. Tapi kita bergeser lagi di mana dari arah tim EVOS juga masih kokoh dengan 4 player mereka, di mana Microboy berusaha untuk membuka flank-nya ke bagian kanan. Tapi lihat dari arah tim Geek masih berusaha untuk memberikan pick off suppressing fire juga ke tim EVOS, tapi masih terhalang dengan berbeda Tyrion di Miramar kita kali ini. Kita melihat fight demi fight dijalani oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn saat ini. Mereka sudah memulangkan satu tim, namun mereka juga pastinya akan coba mencari tim-tim yang lain yang akan coba dimangsa. Kali ini yang akan diincar adalah Geek Fam Malaysia, ada Saint OP, ada Snipes juga yang paling dekat jaraknya dengan Microboy dan juga Lyzek serta KF. Tapi tidak hanya EVOS, karena tim Secret juga mengincar pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Yes, betul, bahkan dari arah tim Secret juga mengincar ke arah player tim RRQ yang tertumbangkan satu-satu. Tapi nampaknya dari arah rotasi tim Geek juga akan coba di-cut posisinya oleh seorang Microboy, tapi masih belum connect dan mereka juga harus bergerak lagi karena circle-nya tidak masuk dalam jangkauan tim EVOS kali ini. Balik kita melihat EVOS, mereka bergerak dengan cepat karena mereka sadar tidak dekat jarak mereka menuju ke arah circle selanjutnya, dan mereka memilih untuk mutar ke arah sebelah bawah atau ke selatan, maksud saya mencari siapa tahu di sana kosong dari area selatannya. Dan juga kita berpindah ke arah utara dari circle-nya, masih tertahan RRQ, tidak bisa melakukan rotasi menuju ke dalam circle-nya karena berdekatan juga dengan Vampire yang saat ini memantau area bukit dari RRQ. Yes, betul banget, juga nampaknya udah mulai ada setup smoke juga dari arah tim Vampire. Dan kalau misalkan kita posisi ini ya Sansa, itu tuh kayak flashback bagian di high ground itu tim Secret, tapi di lower groundnya itu tim Onyx yang pas lihat game-nya di retake posisinya oleh tim Secret. Dan nampaknya dari arah Ravenclaw juga segera mengambil keputusan untuk bisa menyeberangi jalan ini untuk bisa memfortikan juga bagian tayonya agar bisa melihat angle yang lebih luas lagi ke arah tim RRQ. Lihat kali ini Ravenclaw membuka jalan dan juga mendapatkan informasi demi informasi, dan pastinya informasi tersebut diberikan ke arah lawan-lawannya atau ke teman-temannya untuk segera melakukan penyeberangan. Dan kita berpindah ke arah yang lain yang juga bertemu kali ini Frankie 007 dan juga pemain-pemain dari Baunam United, dua pemain dari DX, dua pemain dari Baunam yang datang. Yes, betul, ada 2v2 situation. Tapi nampaknya lihat dari arah bagian luar ada White Cat yang sedang memainkan granat, tetapi lihat terpick off juga dari arah angle yang berbeda. Dan nampaknya dari arah White Cat harus melakukan healing, tapi Capone nampaknya akan memberikan granat balasan masuk ke arah bagian lantai 2-nya. Tapi Jux ternyata udah berpindah posisi, tapi nampaknya dia silence berusaha untuk nge-backup di arah bagian belakang, berusaha untuk memberikan backupannya lagi ke arah tim BN United. 4 melawan 2 saat ini posisinya karena bala bantuan dari BN sudah mulai datang mengincar rumah dewa yang dikuasai oleh pemain-pemain dari Xavier. Tapi Capone ternyata dia memilih untuk lari saja, ternyata dia memilih untuk menyeberang saja, dan dua rekan dari Capone yaitu White Cat serta Sunos tersungkur ke arah tanah karena pemain-pemain
pemain dari Xavier mendapatkan informasi bahwa ada 2 dari BN yang berada di area tersebut. Dari sisi lain kita melihat kali ini tim Secret masih terus melanjutkan keganasannya untuk mengejar poin demi poin, untuk mendapatkan poin demi poin dari pemain-pemain dari Infinity. Yes, betul, tapi tentunya kedatangan dari arah tim Secret sudah disambut dengan hangat tentunya oleh tim Infinity, di mana bagian kemampuan pergudangan bata juga sudah mulai disecure dengan sangat baik, dan tim Secret berusaha untuk take over ataupun mengambil alih posisi daripada tim Infinity dan masih bermain dari bagian organ. Dan lihat Ashot, Koko yang begitu matang masuk ke bagian lantai 2 nampaknya, tapi masih belum bisa meledakkan posisi daripada player tim Infinity. Mela tadi yang diincar oleh seorang Ashot, kali ini ada sebuah smoke yang akan coba di pop up juga, nampaknya akan merapat pemain-pemain dari tim Secret untuk melakukan push ke arah compound dari Infinity. Tapi kita melihat juga Swaps ternyata tersungkur ke arah tanah karena terpick off oleh lawan-lawannya tadi. Dari area ini masih kita lihat upaya untuk maju menuju ke arah rumah bata cukup sulit yang dihadapi oleh tim Secret, karena dari pemain-pemain Infinity juga sangat bersiap berada di dalam rumah batanya. Yes, dan juga masih bermain dengan tempo yang sama di area tim Vampire, juga masih berada di bagian bibir circle, dan DX juga situasi bagian itu. Dan lihat juga last man standing dari tim Vampire, Blue Cap berhasil bisa di pick off juga posisinya oleh tim Axis. Dan lihat betapa kokohnya Infinity berusaha untuk menghadang pergerakan dari arah tim Secret. Sudah mulai ada setup smoke yang memang dilakukan oleh tim Secret, sudah ada jembatan smoke untuk mereka menyeberang, untuk mereka masuk ke dalam compound ini, ke dalam rumah bata yang memang sedang mereka incar. Tapi dari 2 pemain Infinity yang berjibaku di sana juga sangat cerdik mereka. Bahkan ada flank yang dibangun oleh Mela, bisa saja Mela menjadi game changer untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim Secret Malaysia. Yes, betul, dan lihat top 5 sudah ada perwakilan dari tim Indonesia, yaitu dari EVOS Reborn, dan mereka juga Koko masuk ke area bagian pergudangan. Dan lihat Axis masih berusaha untuk mendapatkan confirm elimination ke arah Logan, dan Logan masih dibelakang ke arah lobby, bahkan killnya itu masuk ke arah tim Secret. Dan lihat juga dari bagian luar ada Geek masih butuh Koko untuk bisa mendapatkan knockdown, tapi knockdown didapatkan oleh seorang laser connect ke arah tim Geek Malaysia. Geek Malaysia terkat rotasi mereka 1 player di sana, tapi Saint OP juga akan coba membackup. Dan kita melihat kali ini Mela ketahuan posisinya, spray kembali ke arah bawah. 3 pemain dari tim Secret akan coba ditahan oleh 1 pemain saja dari Infinity, yaitu Mela. Dan kita melihat juga Nuzi melemparkan kembali granat demi granat, tapi belum berhasil tadi. Ada sebuah granat selanjutnya, ini dia granat kesekian kali yang meledak di atas pemain-pemain dari tim Secret. Yes, hanya menjadi sebuah kembang api, belum mampu bisa meledakkan posisi daripada tim Secret. Sementara itu dari arah bagian lainnya tim Axis juga akan semakin melebarkan sayapnya, ngeflank ke arah bagian kanan dan akan coba mengunci, bahkan lemparan granat juga dimaksimalkan oleh tim Geek. Tapi untungnya masih belum bisa mengenai player daripada tim EVOS Reborn. Kita melihat EVOS Reborn berdekatan sekali bersama dengan pemain-pemain Geek Malaysia yang sudah masuk ke dalam circle selanjutnya juga. EVOS pun sama, saat ini harus segera bergerak lebih dekat lagi menuju ke dalam circle-nya. Dari sisi lain, Axis Red One, 1 pemain mereka sudah masuk ke dalam circle, bahkan Mela juga tersungkur ke arah tanah karena Blue Zone sudah mulai ikut campur dari fight yang terjadi. Axis Red One masih terus berjibaku dia untuk kembali melakukan tembakan demi tembakan melawan tim Secret Malaysia. Derby Malaysia yang kembali terjadi di match kedua kali ini. Yes, betul, dan nampaknya dari arah seorang Foki lagi berusaha untuk melontarkan granat yang ke arah bagian depan, dan connect tim Secret semuanya belakang ke arah lobby oleh tim Axis. Dan top 3 ada EVOS yang masih kokoh dengan 4 player mereka, Sanskoy dan Microboy connect mendapatkan satu knockdown tadi ke arah seorang QB. Ini adalah momen yang harus dimanfaatkan oleh EVOS Reborn, masih lengkap 4 pemainnya dan juga mereka masuk ke dalam circle selanjutnya. Tidak terlalu jauh PR mereka untuk masuk dalam circle, bahkan momentum juga didapatkan karena QB tadi tersungkur ke arah tanah dan bisa di-confirm eliminationnya dari pemain-pemain EVOS Reborn. Dari sisi lain juga Axis Red One secara tidak sadar kali ini membantu perjalanan EVOS Reborn untuk mendapatkan knock demi knock ke arah pemain-pemain dari Geek Malaysia. Yes, betul, Geek juga nampaknya terbackstep posisinya dengan kehadiran tim Axis, dan ini menjadi kabar baik tentunya, di mana dari arah tim Geek juga menyisakan last man standing, yaitu dari arah seorang Demrut. Masih bisa untuk running dilakukan, tapi hati Laser bisa jadi menerima beberapa suppressing attack yang diberikan oleh Demrut, dan semakin dekat lagi semakin berjajan. Dan lihat kembali seorang Laser terpick dari arah Demrut, dan double back dan knockdown didapatkan oleh seorang Demrut. Oh no, Laser sedikit lengah dan dipulangkan ke arah bagian lobby, Sanskoy. Setidaknya info sudah didapatkan oleh pemain-pemain EVOS Reborn bahwa Geek Fam masih meninggalkan 1 pemain yang berbahaya, yaitu Demrut, yang bisa saja memporak-porandakan pertahanan dari lawan-lawannya. Tapi tidak hanya EVOS, karena Axis Red One kali ini lebih diuntungkan dengan jumlah player mereka yang masih lengkap. Sementara EVOS tersisa 3 pemain saja. Demrut, 1 pemain terakhir dari Geek Fam Malaysia, tidak banyak yang bisa dilakukan, hanya melakukan proning saja, menunggu pemain-pemain dari lawan-lawannya datang ke arah dirinya. Yes, betul, smoke juga nampaknya udah mulai di set up, bahkan ada lemparan molotov juga dari arah seorang Demrut berusaha untuk menyentuh posisi daripada tim EVOS, dan Microboy juga nampaknya masih bisa menghindar, dan Axis juga lihat memblok visionnya ke arah tim EVOS agar nanti pergerakan mereka tidak terdeteksi sama sekali. Dan nampaknya Demrut juga masih lebih berhati-hati lagi, mengingat lihat dari arah EVOS masih ada 3 player, dan juga dari arah Axis masih ada 4 player mereka. Tapi circle-nya saat ini masih masuk ke dalam pemain-pemain dari EVOS Reborn. Justru Axis Red Ones yang harus bergerak sedikit demi sedikit untuk masuk ke dalam circle-nya, dan sudah ditunggu oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn. Yes, betul banget, dan lihat ini benar-benar sulit banget untuk mereka bisa nge-pick posisi satu sama lain. Adanya smoke, adanya container, adanya broken wall juga, dan bahkan lihat dari arah Demrut juga masih berhati-hati dan masih berusaha bahkan untuk bisa membackstep posisi daripada tim EVOS. KS kalau misalkan nge-pick tipis itu bisa banget ketahuan. Bahkan Microboy lihat berada di bagian celah sempit di bagian fortingan mobilnya. Tapi lihat permainan dari EVOS sangat cerdas sekali. Red Face dikirim untuk ngejagain pemain-pemain dari Axis, lalu Microboy dijagain untuk menjaga pergerakan dari Demrut, dan KF bisa saja membantu Red Face, bisa saja membantu seorang Microboy. Yes, betul, dan bahkan nampaknya dari arah Red Face ada posisi terpick off dari arah Angle seorang Foki, dan langsung dibelakang ke arah lobby, dan EVOS menyisakan 2 player terakhir mereka, Sanskoy. Kita melihat kali ini sebuah tembakan proning shoot yang dilakukan oleh seorang KF, namun KF kali ini ternyata tersungkur ke arah tanah karena ada balasan yang dilakukan oleh seorang Faris. Sangat-sangat kuat pemain-pemain dari Axis Red Ones karena memang diuntungkan dari kuantitas playernya. Yes, betul, dan bahkan lihat dari arah Axis benar-benar diunggulkan sangat-sangat dengan kuantitas player mereka, di mana masih menyisakan 4 player dan akan langsung nge-push ke arah bagian Microboy. Masih bersabar, tidak terprediksi, bahkan bangkit Microboy akan langsung di-break oleh 2
momentum, Axis Red Ones memanfaatkan timing yang sangat-sangat tepat saat mereka maju. Pemain-pemain dari EVOS Reborn tertakedown satu persatu karena memang backup dari pemain-pemain Axis Red Ones yang jumlahnya masih lengkap 4 pemain. Cepat sekali mereka untuk maju bersama-sama, cepat sekali mereka untuk membantu satu sama lain sehingga pertahanan dari EVOS Reborn yang sudah mulai bolong karena tadi Lyzek terpick off atau terculik oleh seorang Demrut. Satu pemain terakhir dari Geekfam Malaysia yang ternyata masih menjadi batu sandungan untuk EVOS Reborn. Yes, betul, dari Demrut beneran ngacauin formasi dari EVOS